Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Putri Agustin dari kelas 2403 dengan NIM 102042400064. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan 3, yaitu tentang pemodelan data dan deployment. Di sini menggunakan studi kasus prediksi penyakit jantung pada pasien Rumah Sakit Mayapadi. Dan di sini menggunakan algoritma naive Bayes. Di tugas ini ada beberapa tahapan, yaitu data understanding, data balancing, classification, dan evaluation. Dataset yang dipakai itu isinya data klinis pasien kayak usia, tekanan darah, kolesterol, dan lain-lain. Dengan label target, apakah pasien memiliki penyakit jantung atau tidak. Langsung aja kita mulai ke pengerjaannya. Oke, jadi di sini seperti biasa, kita buka Google Colab dan langsung masukin file CSV. Oke, pastiin di sininya udah connect. Terus langsung aja kita ke soal nomor 1. Kita load datasetnya terlebih dahulu. Oke, DF. Oke, ini untuk yang nomor 1 langsung aja di run. Oke, jadi ini di soal yang nomor 1 ini kita itu ngebahas tentang data imbalance
yaitu data imbalance tuh terjadi ketika jumlah data di satu kelas jauh lebih banyak dibanding kelas lainnya. Misalnya data pasien yang sakit jantung tuh cuma 100, sedangkan yang tidak sakit ada 900. Model itu bisa bias ke kelas mayoritas dan tidak mampu mendeteksi kelas minoritas dengan baik. Nah, untuk ngecek distribusi kelas, kita itu pakai DF Target Value Count. Fungsinya untuk menghitung berapa banyak data untuk setiap nilai unik pada kolom target. Di kasus ini tuh nilainya 0 dan 1. Kita juga nambahin parameter normalize sama dengan true ini untuk melihat proporsi dalam bentuk presentase. Terus terakhir, saya visualisasiin dalam bentuk bar chart seperti ini, menggunakan matplotlib agar distribusinya mudah dibaca secara visual. Lanjut ke nomor 2. Yaitu random undersampling. Oke, ini untuk yang nomor 2. Langsung aja kita run. Nah, di soal yang kedua ini, kita itu ngebahas tentang random undersampling. Teknik ini tuh cara nyimbangin dataset dengan mengurangi jumlah data dari kelas mayoritas secara acak sampai jumlahnya sama dengan kelas minoritas. Pertama kita pisahkan data menjadi 2 bagian. Berdasarkan hasil pengecekan di soal pertama kelas 1 dengan jumlah 526 adalah kelas mayoritas, sedangkan kelas 0 dengan jumlah 499 adalah kelas minoritas. Setelah itu kita ngelakuin undersampling pakai sampel ini. Terus parameternya itu nlen df minority ini, yang artinya kita ambil sampel dari kelas mayoritas sebanyak jumlah kelas minoritas. Parameter random state itu digunain biar hasilnya konsisten setiap kali dijalanin. Setelah itu kita gabungin pakai pd concat. Lalu kita acak urutan datanya dengan sampel frac sama dengan 1. Terus habis itu agar data tidak tersusun berurutan berdasarkan kelas. VD concat ini. Oke, next ke nomor 3 yaitu split data.
Oke, ini untuk yang nomor 3, langsung aja kita run. Di soal yang nomor 3 ini, kita memisahkan dataset menjadi fitur dan target. Terus membaginya untuk training dan testing. X itu isinya semua kolom kecuali kolom target, yaitu fitur-fitur yang nantinya akan dijadikan input model. Sedangkan Y itu cuman isinya target aja, kolom target aja, yang merupakan label yang mau diprediksi. Selanjutnya kita gunakan trend test split dari Scikit-learn. Parameter test size itu berarti 20% data digunakan untuk testing dan 80% untuk training. Random state itu memastikan pembagian data selalu sama tiap kali kode dijalanin. Terus parameter stratify itu untuk mastiin proporsi kelas 0 dan 1 tetap seimbang di data training maupun testing. Jadi biar nggak terjadi bias. Lanjut ke yang nomor 4. Oke, jadi ini untuk yang nomor 4 yaitu naive bias. Langsung aja kita run. Di nomor 4 ini kita ngebangun model klasifikasi pakai algoritma naive bias. Kita pakai Gaussian NB dari Sklearn karena fitur pada dataset ini tipenya numeric continue dan Gaussian NB mengasumsikan distribusi data mengikuti distribusi Gaussian atau distribusi normal. Tahap pertama itu inisialisasi model pakai Gaussian NB ini, yang artinya kita ngebuat objek model yang siap dilatih, terus kita lakuin training pakai model FitTrain ini. Di sini model belajar dari data training untuk memahami pola hubungan antara fitur dan label. Terakhir model predik itu untuk memprediksi label dari data testing berdasarkan pola yang udah dipelajari. Lanjut ke nomor 5.
Oke, ini untuk yang nomor 5 yaitu confusion matrix. Langsung aja kita run kodenya. Ini outputnya. Nah, di nomor 5 ini kita melakukan evaluasi menggunakan confusion matrix. Confusion matrix itu tabel yang nunjukin perbandingan antara prediksi model dengan nilai aktual. Ada 4 nilai di dalamnya, ada true positif, itu model memprediksi sakit jantung dan memang benar sakit. Terus ada true negatif, itu model yang memprediksi tidak sakit dan emang benar tidak sakit. Terus false positif, itu model yang memprediksi sakit padahal sebenarnya tidak sakit. Terus itu tuh disebut juga type 1 error. Nah, ada lagi false negatif. Itu model memprediksi tidak sakit padahal sebenarnya sakit. Nah, ini disebutnya type 2 error. Dan paling berbahaya di konteks medis karena pasien yang sakit tidak terdeteksi. Di sini kita menggunakan confusion matrix display untuk menampilkan secara visual agar lebih mudah dibaca. Lanjut ke nomor 6. Oke, jadi ini untuk yang nomor 6, yaitu metrik evaluasi. Langsung aja kita jalanin kodenya. Nah, di soal yang nomor 6 ini, kita menghitung berbagai metrik evaluasi model. Akurasi itu mengukur persentase prediksi yang benar dari seluruh data. Terus ini tuh cocok dipakai saat data itu seimbang. Nah, yang kedua ada precision, itu mengukur dari semua yang diprediksi positif. Beberapa persen yang benar-benar positif. Ini tuh penting kalau kita mau meminimalkan false positif. Nah, terus ada recall, ini mengukur dari semua yang benar-benar positif. Berapa persen yang berhasil terdeteksi oleh model. Terus ini tuh sangat penting di dunia medis karena kita nggak boleh melewatin pasien yang benar-benar sakit. Terus ada F1 score, itu rata-rata harmonik dari precision dan recall. Dipakai kalau kita butuh keseimbangan antara keduanya. Dan ada R2 score, itu nunjukin seberapa baik model menjelaskan variasi pada data target. Selanjutnya ke nomor 7.
Selanjutnya ini ada nomor 7 yaitu receiver operating characteristics curve dan area under the curve score. Langsung aja kita jalanin kodenya. Oke, jadi di soal terakhir kita mengevaluasi model menggunakan ROC curve dan AUC score. Receiver operating characteristic curve ini tuh grafik yang menunjukkan performa model di berbagai threshold klasifikasi. Sumbu X itu false positive rate dan sumbu Y itu true positive rate. Kita pakai predik proba untuk mendapatkan probabilitas prediksi. Bukan cuma label 0 atau label 1. Lalu ROC_curve itu menghitung nilai FTR dan TPR di berbagai threshold. Lalu ROC_AUC_score itu menghitung luas area di bawah kurva receiver operating karakteristiknya. Terus ada interpretasi nilai AUC-nya. Jadi kalau misalkan nilainya 0,5 artinya model sama seperti tebakan acak. Nah, kalau semakin mendekati 1, berarti ya semakin baik model dalam membedakan kelas positif dan negatif. Nilai di atas 0,8 itu udah dianggapnya sangat baik. Oke, jadi sekian pengerjaan tugas pendahuluan 3. Di sini saya udah berhasil ngelakuin pengecekan distribusi kelas, random undersampling untuk nyimbangin data, terus split data training dan testing, terus ngebangun model naive Bayes, terus dievaluasi pakai confusion matrix, metrik accuracy, precision recall, dan F1 score, terus ada ROC curve dan AUC score juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.